Halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID dengan saya Stepian. Nah, jadi ceritanya udah semingguan ini saya pakai Xiaomi Redmi Note 10 Pro buat dijadiin smartphone kedua selain dari Mi 11 yang saya jadiin sebagai daily driver saya. Tapi setelah saya cek di lemari ternyata saya masih nyimpen Huawei Nova 5T. Nah, sambil nunggu Redmi Note 10 Pro dipakai sebulanan dulu sebelum nantinya saya bikinin video user experience-nya, jadi supaya lebih ketahuan plus dan minusnya di pemakaian jangka panjang. So, berhubung masih ada Nova 5T, jadi untuk video kali ini kita versusin dulu aja dua smartphone yang menurut saya sama-sama masih menarik perhatian. So, langsung aja ini dia video komparasi dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan juga Huawei Nova 5T. Kesamaan pertama ada di build quality materialnya. Keduanya sama-sama pakai backdoor berbahan kaca, jadi kesan premiumnya dapat banget. Redmi Note 10 Pro Gradient Bronze ini adalah edisi khusus Mi Fan Festival, sementara warna ungu di Nova 5T adalah ciri khasnya. Dua-duanya sama-sama tipis karena tebelnya nggak sampai 1 cm. Kalau ngomongin berat di tangan, tentu aja Redmi Note 10 Pro lebih berat karena dimensinya emang lebih gede. Nah, yang paling mencolok bedanya ada di desain kamera belakangnya. Nova 5T itu desain kameranya 2019 banget, sementara Redmi Note 10 Pro punya desain kamera satu level di atasnya. Semuanya terasa lebih futuristik di desain Redmi Note 10 Pro. Level up dari Redmi Note 10 Pro juga ada di model side mounted fingerprint scannernya yang didesain ulang. Sekarang bisa rata dengan bezel, nggak lagi masuk ke dalam kayak di Nova 5T. Plus bisa difungsiin juga sebagai double tap to screenshot juga. Port-port di Redmi Note 10 Pro lebih lengkap karena ada jack audio, infrared blaster, dan juga punya dual stereo speaker. Untuk urusan handling meski lebih berumur, kalau dipegang secara bersamaan bisa dirasain kalau Nova 5T masih terasa lebih kokoh dan lebih nyaman dipegang untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi kalau dipakai untuk satu tangan aja. Redmi Note 10 Pro adalah seri perdana yang pakai layar AMOLED plus luas layar yang lebih gede. Sementara Nova 5T masih pakai layar IPS dengan luas layar yang jauh lebih compact yaitu 6,2 inch aja. Kamera depannya pakai model pansol di tengah untuk Nova 5T dan di pinggir kiri untuk Redmi Note 10 Pro yang ukuran kameranya lebih kecil. Bezel bagian dagunya sama-sama tipis kayak di smartphone kelas premium. Selisih umur juga bikin teknologi yang dipakai beda jauh nih. Nova 5T pakai refresh rate 60Hz sementara Redmi Note 10 Pro pakai 120Hz. Tentu aja terasa lebih smooth ketika dipakai scrolling. No debat pokoknya untuk urusan yang satu ini. Karena pakai AMOLED, fitur Always On Display juga ada di Redmi Note 10 Pro yang juga berfungsi sebagai notifikasi. Sementara di Nova 5T ada LED indikator. Kalau ngomongin kualitas visual layar yang sama-sama Full HD+, keduanya cukup menarik meski di atas kertas layar AMOLED dari Untuk hal-hal yang lebih kepake sehari-hari, misalnya di pemakaian di luar ruangan, AMOLED dari Redmi Note 10 Pro punya brightness peak 1200 nits yang lebih superior dibandingin Nova 5T. Nggak bisa dipungkiri kalau Bennett dari Google bikin semua device Huawei stuck di Android 10. Bahkan untuk Nova 5T yang udah ada pre-installed Google service-nya. Tapi seenggaknya Nova 5T udah dikasih update MIUI 11 buat jaga performanya. Di poin ini Redmi Note 10 Pro malah udah pakai versi terbaru sejak dari open box. Kalau ngomongin performa, saya harus kasih 2 jempol buat Nova 5T. Meski Redmi Note 10 Pro 2 tahun lebih muda, tapi sayangnya Snapdragon 720G-nya belum bisa ngelewatin levelnya Nova 5T yang pakai chipset Kirin 980. Salah satu chipset flagship terbaik yang pernah dibuat Huawei sampai saat ini. Terasa bedanya kalau dicek lewat AnTuTu benchmark. Selisihnya bisa lebih dari 150.000 poin dan kalau dilakukan speed test juga hasilnya kira-kira sama. Kirin 980 di Nova 5T masih lebih superior, termasuk ketika melakukan proses booting ke home screen yang butuh waktu jauh lebih instan.
Sedangkan kalau untuk bermultitasking tentu aja refresh rate 120Hz di Redmi Note 10 Pro terasa lebih gesit. Sementara Nova 5T mengandalkan efisiensi dari MIUI 11 yang sedikit lebih advance karena bisa buka 3 aplikasi yang berjalan sekaligus dalam satu layar. Buat fitur gaming mode, meski chipset yang dipakai kelas menengah, tapi kustomisasi fitur gaming di MIUI 12 lebih luas di Redmi Note 10 Pro. Sementara kalau di Nova 5T, fitur gamingnya menurut saya terlalu basic. Kalau kita cek ke bagian battery setting, Nova 5T punya fitur performance mode yang bisa maksimalin kinerja CPU dan GPU. Sementara opsi ini nggak ada di MIUI 12. Tapi beda ceritanya kalau di gameplay. PUBG Mobile misalnya. Beda kasta chipset bikin Nova 5T jalan lebih mulus karena bisa dapetin frame rate ekstrim, apalagi dukungan GPU turbonya bikin ngegame jadi lebih optimal. Sementara Redmi Note 10 Pro meski cuma frame rate ultra, punya keunggulan di visual layar yang lebih vivid dan lebih lega, plus suaranya juga terasa lebih keras. Nah, Genshin Impact yang punya grafis lebih berat, Redmi Note 10 Pro bisa disetting medium buat dapetin gameplay yang nyaman dengan ciri khas chipset mid-range, yaitu frame drop yang naik turun mendekati 30 fps. Sementara dengan setting high, Nova 5T terasa lebih gesit dengan fps berkisar antara 35 sampai 45 fps. Dipakai main Genshin Impact selama 30 menit, suhu di Redmi Note 10 Pro juga terasa lebih panas 2 derajat Celcius dari suhu Nova 5T. Sektor baterai kapasitas keduanya kayak bumi dan langit. Redmi Note 10 Pro 5020 mAh, sementara Nova 5T 4000 mAh aja nggak sampai. Tapi meskipun jauh lebih besar, Redmi Note 10 Pro juga punya beban yang lebih gede. Ada layar 6,67 inci plus refresh rate 120Hz, sementara Nova 5T layarnya cuma 6,2 inci, refresh rate 60Hz plus ukuran chipset yang lebih efisien. Hasilnya kalau dipakai harian rutin tanpa gaming, Nova 5T bisa bertahan hampir 18 jam dalam sekali charging dengan screen on time sekitar tembus 7 jam. Sementara dengan mode 120Hz tanpa gaming, Redmi Note 10 Pro bertahan nyaris 24 jam dengan screen on time di 8 jam. Gambaran untuk gaming ya, main PUBG Mobile selama 15 menit baterai Nova 5T berkurang 5%, sementara Redmi Note 10 Pro berkurang 3%. Untuk Nova 5T dengan ukuran baterai cuma 3750 mAh, baterainya ternyata nggak terlalu boros. Dan untuk Redmi Note 10 Pro dengan ukuran baterai yang lebih gede, ternyata nafasnya juga nggak terlalu panjang kalau dipakai ngegame. Kalau sepintas kita perhatiin, speknya harusnya kedua kamera smartphone ini sama-sama bagus buat level harga 3-4 jutaan. Redmi Note 10 Pro coba kasih spek ala-ala flagship dengan resolusi kamera utama 108 megapiksel pakai sensor ISOCELL HM2 dari Samsung. Dilanjut ada kamera ultra wide angle 8 megapiksel, sisanya kamera makro dan juga depth sensor. Resolusi kamera Nova 5T juga sebenarnya gede di zamannya dengan 48 megapiksel. Terus ada ultra wide angle 16 megapiksel dan dua sisanya makro dan juga depth sensor. Sebelum bahas hasil kameranya, mau infoin dulu kalau soal software kamera di Redmi Note 10 Pro itu banyak banget ya. Meskipun sebagian besar isinya adalah preset filter dan mode AI yang siap buat user yang suka bikin video dengan efek-efek khusus. Sementara menu kamera di Nova 5T isinya jauh lebih sedikit. Nah, gimana perbedaan hasil kameranya? Kalau kita foto pakai mode auto, resolusinya itu 16 megapiksel. Kualitasnya sebenarnya sama-sama bagus selama kondisi cahaya proper. Cuma kalau diperhatiin lebih detail, Redmi Note 10 Pro ini ada sedikit overprocessing yang bikin exposure-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan karakter kameranya Nova 5T yang lebih fokus ke arah sharpness atau clarity. Jadi buat orang yang suka-suka foto terang bisa pilih Redmi Note 10 Pro, sementara untuk hasil foto yang lebih ke arah natural, Nova 5T pilihannya. Baru terasa bedanya kalau pakai resolusi maksimal keduanya. Redmi Note 10 Pro 108 megapiksel dan Nova 5T 48 megapiksel. Kalau hasil fotonya kita crop, kelihatan jelas kalau kamera Redmi Note 10 Pro masih kelihatan tajam dari 48 megapikselnya Nova 5T.
Paling problemnya yaitu tadi, exposure value di Redmi Note 10 Pro agak lebih agresif. Karakternya juga sama untuk foto-foto selfie yang mungkin aja beberapa orang lebih suka hasil selfie Redmi Note 10 Pro karena kelihatan lebih terang. Untuk foto-foto di kondisi low light, Redmi Note 10 Pro masih ada sedikit di bawah Nova 5T. Night mode di Nova 5T bisa hasilin foto yang lebih terang, detail yang masih terjaga dan tentunya minim banget sama noise. Tapi meski begitu, saya rasa improvement night mode di Redmi Note 10 Pro ini udah maju pesat dibandingkan seri sebelumnya. Nah, selain night mode, perekaman video di Nova 5T juga masih di atas Redmi Note 10 Pro. Fitur stabilizer IAS di Nova 5T udah langsung terintegrasi jadi siap pakai dan aktif di semua lensa dan semua resolusi. Dari resolusi Full HD sampai ke 4K, lensa utama maupun lensa ultra wide angle. Sementara di Redmi Note 10 Pro kita harus aktifin secara manual dan terkunci di software Full HD 30 fps. Stabilisasi Nova 5T ini sistemnya mirip sama kamera di Poco X3 NFC. Nah, sementara untuk video selfie-nya keduanya sama-sama cukup stabil. Bedanya lagi-lagi Redmi Note 10 Pro exposure-nya lebih tinggi, sementara Nova 5T warnanya lebih ke arah warm. Oke, Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini menurut saya adalah sebuah paket yang pas buat sebuah smartphone mid-range dengan harga nggak lebih dari 4 juta. Hampir semua kebutuhan user bisa dipenuhin sama smartphone ini. Kalau pembandingnya adalah Huawei Nova 5T, maka beberapa keunggulan yang cukup ketara ada di layar AMOLED 120Hz-nya, kapasitas baterai yang lebih gede, charging speed yang lebih kencang, dan dual stereo speaker. Saya sebenarnya apresiasi sama desainnya, cuma karena sifatnya subjektif, jadi tentu aja nggak semua orang bisa setuju. Sementara itu, Huawei Nova 5T adalah salah satu dari sisa-sisa kejayaan Huawei sebelum akhirnya di-banned sama Google. Meskipun Redmi Note 10 Pro lebih fresh, tapi smartphone ini masih punya keunggulan di performa chipsetnya yang terasa jauh lebih powerful, termasuk buat dipakai gaming. Punya stabilisasi video yang jauh lebih baik, dan meski baterainya kecil, tapi lebih efisien kalau dipakai buat penggunaan harian. Nova 5T juga punya handling yang lebih compact plus build quality yang sedikit lebih baik. Nah, itu dia tadi video komparasi antara Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan Huawei Nova 5T. Like videonya kalau dirasa bermanfaat, dan buat yang belum subscribe, yuk bantu-bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Stepian dari Teknosa ID. Pamit.